Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, semoga pada hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk layanan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu akan mengangkat suatu topik yaitu tentang kecemasan dan cara mengatasinya. Nah, tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi mendengarkan kata kecemasan atau bahkan anak-anak sering mengalami yang namanya kecemasan. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas apa itu kecemasan dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu terkait tujuan layanan bimbingan klasikal yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, yaitu tujuan umumnya anak-anak atau peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan, serta anak-anak diharapkan mampu untuk menghadapi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, dari tujuan umum itu dapat diperinci menjadi sebuah tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya apa? Diharapkan anak-anak itu dapat menafsirkan pengertian dari kecemasan, dan anak-anak dapat menganalisis faktor-faktor penyebabnya apa, gejalanya apa, dan dampak kecemasannya itu apa saja. Serta yang ketiga, anak-anak dapat merumuskan cara menghadapi kecemasan saat ujian nasional berbasis komputer. Tentunya ya, karena saat ini anak-anak sudah kelas 12 yang akan dihadapi nanti yaitu UNBK. Nah, yang keempat yaitu anak-anak dapat menunjukkan sikap yang baik saat menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Nah, itulah tadi tujuan umum dan tujuan khusus dari layanan klasikal kita pada hari ini. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih kecemasan itu? Nah, di sini menurut Sutarjo Wiramiharja, kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, di mana seseorang merasa takut atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal wujudnya. Jadi menurut Sutarjo ini, kecemasan itu masih umum. Kecemasan yang kita alami itu masih sifatnya umum, di mana seseorang itu merasa takut atau nggak pede, tapi tidak tahu atau tidak jelas asal dan wujudnya seperti apa. Nah, selanjutnya, menurut Savitri Ramayah, kecemasan merupakan suatu reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang. Jadi, menurut Savitri ini, kecemasan itu reaksinya masih normal. Misalnya, kita berada dalam kondisi yang tertekan. Nah, itu akan memunculkan suatu kecemasan. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang mengancam, yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi kecemasan itu ya khawatir terhadap sesuatu hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi gelisah. Serta dia beranggapan bahwa akan ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi pada diri seseorang tersebut. Nah, itulah tadi pengertian dari kecemasan yang Ibu ambil atau Ibu kutip dari dua ahli. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari kecemasan, kita akan mengetahui faktor-faktor penyebab kecemasan. Nah, penyebab kecemasan itu pasti ada yang melatar belakanginya, ada yang menjadi sumbernya atau penyebabnya itu apa saja sih dari kecemasan. Nah, ini Ibu kutip menurut Musfir Az-Zahrani, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, yaitu ada dua.
Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sosial. Jadi, dari lingkungan keluarga itu seperti apa? Misalnya, di lingkungan keluarganya sering terjadi percekcokan. Ayahnya, ibunya sering berantem, atau kakaknya dengan orang tuanya sering ribut. Nah, itu bisa sebagai pemicu atau faktor penyebab terjadinya kecemasan pada seseorang atau individu yang berada di lingkungan keluarga tersebut. Nah, yang selanjutnya dari lingkungan sosial. Seperti apa lingkungan sosial itu menjadi faktor penyebab kecemasan? Misalnya, kalian atau anak-anak sekalian, lingkungan sosialnya itu, tetangga-tetangganya itu, ada yang sering mabuk-mabukan, ada yang sering berkelahi, ada yang sering pokoknya terjadi keributan lah, sering terjadi keributan di mana situasinya nggak kondusif, yaitu bisa menjadi faktor penyebab kecemasan walaupun kalian tidak berada dalam situasi itu, tapi lingkungan kalian seperti pemicunya, seperti yaitu tadi, lingkungan kalian kurang kondusif, sering terjadi mabuk-mabukan, atau bahkan narkoba, ya kita, walaupun kita tidak seperti itu, tapi itu bisa memicu atau memunculkan kecemasan pada diri kita. Kita khawatir dong pastinya kalau ada lingkungan kita yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab kecemasan, yang ketiga kita mengetahui gejala-gejala kecemasan. Nah, pada dasarnya ya kecemasan yang kita alami itu ada gejalanya loh, walaupun kadang kita sadari atau tidak, gejala-gejala kecemasan itu sering muncul. Nah, di sini menurut pendapatnya Siti Sundari, gejala-gejala yang bersifat fisik diantaranya yaitu jari-jari tangan dingin, detak jantungnya makin cepat, berkeringat dingin, kepalanya pusing, nafsu makannya berkurang, tidurnya nggak nyenyak, dan kadang dadanya sesak. Jadi itu gejala-gejala fisik itu gejala-gejala yang dapat dilihat. Jadi tangannya sering dingin, atau anak-anak biasanya kalau tiba-tiba anak-anak kalian lagi belajar terus diadakan ulangan dadakan. Nah, itu sering sekali bisa menimbulkan suatu gejala-gejala kecemasan. Misalnya tiba-tiba anak-anak tangannya dingin, aduh langsung deg-degan, detak jantung makin cepat. Nah, itulah suatu gejala kecemasan yang bersifat fisik yang dapat dilihat. Nah, ada juga gejala yang bersifat mental. Yang bersifat mental itu seperti apa? Jadi, ketakutan merasa akan ditimpa bahaya. Terus tidak dapat memusatkan perhatian, nggak tentram, dan ingin lari dari kenyataan. Ini sifatnya psikis, dialami oleh perasaan kita, takut, ditimpa bahaya, nggak bisa fokus, nggak nyenyak, nggak tentram, dan ingin lari dari kenyataan. Itulah gejala-gejala kecemasan, baik yang sifatnya fisik maupun bersifat mental atau psikis. Nah, selanjutnya, dampaknya apa ketika kita mengalami kecemasan? Nah, di sini menurut Justinus Semioun, ada beberapa dampak dari kecemasan tersebut. Yang pertama yaitu suasana hati individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Jadi, perasaan hatinya itu, kondisi hatinya itu dia mengalami kecemasan, dia ngerasa akan ada suatu bencana yang akan mengancam dirinya ketika kecemasan itu muncul. Yang kedua yaitu kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin akan terjadi.
Jadi dampaknya itu orang-orang atau seseorang yang mengalami kecemasan itu menjadi khawatir, dia prihatin pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan. Otomatis kecemasan itu bersumber atau berasal dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga, perilaku orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan bergerak menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya jari-jari kaki mengetuk-ngetuk dan tiba-tiba kaget ketika ada suara-suara yang muncul. Nah, orang-orang yang memiliki kecemasan pasti merasa nggak tenang, gugup, tiba-tiba dia bisa ngetuk-ngetuk meja sendiri, terus dia tiba-tiba walaupun ada suara yang nggak kencang, tapi dia tiba-tiba merasa kaget, shock, sering shock. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dampak kecemasan, kita harus mengetahui cara mengatasinya. Jadi kecemasan ini ya harus kita atasi, nggak boleh kita berlarut-larut dalam keadaan cemas. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya kecemasan itu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri dan dapat mengurangi gejala kecemasan. Yang pertama yaitu menarik nafas yang dalam. Nah, dengan bernafas dapat membuat tubuh itu menjadi rileks, sehingga aktivitas saraf di otak yang menyebabkan rasa cemas itu akan berkurang. Coba ketika kalian merasa cemas, coba kalian tenangkan diri dan kemudian menarik nafas yang dalam, lalu dihembaskan. Nah, yang kedua, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketika merasa cemas, fokus Anda akan terganggu. Nah, ya, otomatis kalau kalian lagi cemas, misalnya cemas mau ulangan, otomatis kegiatan belajar kalian akan keganggu. Kalian nggak bisa memusatkan pikiran. Nah, jadi caranya seperti apa? Coba kalian pusatkan pikiran, fokuskan pada pelajaran yang akan dilakukan ulangan itu. Jadi, kalian fokus terhadap materinya, insya Allah kecemasan itu akan berkurang ketika kalian memusatkan pikiran pada aktivitas yang anak-anak jalani. Nah, yang ketiga ini bercerita kepada orang yang dipercaya, curhat atau menceritakan apa yang sedang Anda rasakan dan alami kepada orang yang Anda percaya bisa meringankan kecemasan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kalian mungkin atau teman-teman. Misalnya seringlah, cobalah untuk curhat dengan rekan-rekan yang kalian percayai. Nah, ini harus digarisbawahi. Ceritakan masalah yang Anda alami itu kepada orang yang Anda percayai. Jangan sampai kalian salah bercerita dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Bukannya akan meringankan kecemasan kita, malah menambah kecemasan yang kita alami. Nah, yang selanjutnya menyediakan waktu untuk sendiri. Sediakan waktu untuk berjalan santai, melakukan meditasi, atau kalian berendam di air hangat. Usahakan coba tenangkan pikiran, menyendiri. Biasanya ada tipe anak-anak yang ketika cemas, ketika sedang kurang fokus, membutuhkan waktu untuk menyendiri di kamar atau jalan-jalan santai, bisa meditasi mungkin. Nah, yang selanjutnya makan teratur dan minum cukup air. Karena ketika sibuk atau merasa cemas, seseorang dapat melupakan jadwal makannya. Nah, ini jangan sampai ketika kalian cemas, kalian melupakan makan, kalian kurang minum. Malah nanti efeknya ketika kalian melupakan makan, minum, malah efeknya akan ke fisik atau tubuh kalian. Tubuh kalian bisa jadi lemas, kalian
Kalau yang punya MAH nanti bisa kena MAH atau asam lambung. Nah, makanya ketika kalian cemas, jangan sampai kalian melupakan makan, minum. Kondisi tubuh kalian harus tetap terjaga walaupun kalian merasa cemas. Nah, itulah tadi beberapa cara atau hal yang sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi gejala kecemasan yang muncul pada diri kita. Selanjutnya, nah ini bagaimana cara mengatasi kecemasan saat UNBK untuk anak-anak kelas 12 atau untuk kalian. Bagaimana sih biar saya pas UNBK itu nggak ngerasa cemas? Nah, yang pertama, ingatlah bahwa Anda sudah pernah mempelajari materi. Jadi, cara belajar yang paling efektif adalah dengan mengikuti semua pelajaran dengan tekun, mencatat dengan baik, menyelesaikan PR-PR, dan menjadi siswa yang aktif di kelas. Ketika kalian telah melakukan semuanya itu, oh ya otomatis kalian nggak perlu cemas, sudah siap lah. Ketika kalian sudah belajar sudah sesuai dengan jadwalnya. Kalian sudah mengerjakan PR-PR dengan tepat waktu, menjadi siswa yang aktif di kelas. Otomatis hal tersebut akan meminimalisir kecemasan kalian saat menghadapi UNBK. Nah, yang selanjutnya, buatlah jadwal belajar dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi, belajarnya pun harus di-manage. Bagaimana cara memanagenya? Ya, kalian sediakan waktu ketika kalian belajar, misalnya sehari ini, durasi belajar kalian berapa lama? Terus, waktu belajarnya kapan? Sebelum sholat kah? Atau sesudah sholat? Terus, seberapa lama waktunya? Berapa menit? 20 menit per hari? Atau 30 menit per hari? Silahkan anak-anak buat jadwalnya dengan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, itulah tadi cara menghadapi kecemasan saat materi kecemasan dan cara mengatasinya. Semoga dari materi yang telah Ibu jelaskan pada hari ini, anak-anak sudah memiliki gambaran bagaimana ketika anak-anak sedang menghadapi kecemasan, anak-anak sudah dapat mengatasinya sendiri. Minimal anak-anak sudah dapat meminimalisirlah kecemasan itu ketika kalian sedang menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Nah, jika nanti ada pertanyaan, silahkan anak-anak bisa konsultasikan kepada Ibu mengenai materi ini, atau jika ada materi yang belum jelas, anak-anak bisa konsultasikan kepada Ibu. Nah, demikianlah materi kecemasan dan cara mengatasinya yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga manfaatnya dapat kita rasakan bersama-sama. Oke, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.